Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Ngobrasir, selamat datang. Jumat malam nih kita ngobras. Ngobras seri keberapa nih? Seri ke 383. Apa kabar semuanya? Siap-siap untuk istirahat di weekend ini? Atau gaspol remblong? Bro Tatong, masih lari lu? Ngapain di Aceh? Waduh, ajak-ajak dong bro. Udah lama nih gak ke Aceh. Udah 3 tahun. Oke, sambil nunggu kita tayangin pertanyaan ngobraser. Hah? Gaspol remblong? Gimana tuh caranya? Oh gitu. Kok malam-malam baru berangkat? Mantap bro. Mantap. Oke, ini dari Susi. Susi ya? Susi bukan? Oh iya betul. Alowati Susi. Pak Kunci percaya diri saat bicara di depan umum. Ini jawabannya singkat banget nih. Ada 3. Kunci percaya diri saat bicara di depan umum. Ada 3. 3 hal. Pertama, latihan. Kedua, latihan. Ketiga, latihan. Jadi nggak ada jalan lain kecuali harus berlatih. Pak Joko Dwitanto, mantap. Apa kabar? Abi Fiz, salam dari Pariaman. Waalaikumsalam. Oke, jadi kebetulan saya beberapa kali memfasilitasi dan pernah mengampu mata kuliah matkul mengenai public presentation atau public speaking. Ya, jadi kuncinya itu adalah latihan, latihan, dan latihan. Nggak ada jalan lain. Ya, kalau saya lihat orang yang nggak berlatih, itu nggak usah lihat orangnya. Merem aja saya udah tahu, ini dia nggak berlatih. Nah, kalau dia nggak berlatih, dia nggak bisa pede. Kenapa? Karena dia nggak nggak tahu apa yang mau keluar berikutnya dari mulutnya, itu dia nggak tahu atau belum melatih. Nah, kalau bicara di depan umum itu kuncinya cuma satu. Apa yang mau keluar di mulut 2, 3, 4 detik berikutnya itu udah tahu. Udah apal. Terus bukan cuma apa yang keluar dari mulut berupa suara, tapi gesturnya, bahasa tubuhnya juga udah tahu harus pakai bahasa tubuh yang seperti apa untuk kata atau kalimat yang mana. Dan kelihatan kalau orang gak berlatih untuk saat dia muncul di depan umum, banyak kata-kata jeda. Apa tuh kata jeda? Apa namanya? Nah kayak gitu-gitu deh. Itu namanya kata-kata jeda. Kenapa? Karena waktu dia mikir ini kata apa atau kalimat apa yang akan keluar, dia mikir tapi mulutnya berbunyi. Itu mikir tuh. Jadi kalau tahu ada seorang yang sedang bicara di depan umum terus dia bilang berarti dia nggak berlatih. Ya kuncinya cuma berlatih. Berlatih berapa kali?
5 kali kali ya, minimal 5 kali. Ya, pertama kita harus tulis dulu apa yang kita mau sampaikan dengan struktur tertentu. Habis itu kita baca sekali. Kita baca sekali itu terus ada koreksi. Kita baca lagi 2 kali. Baca lagi ada koreksi 3 kali. Kita baca lagi. Itu udah 3 kali ya. Berikutnya kita di depan cermin atau video kita sendiri pakai handphone bicara. Udah itu terus kita lihat lagi review, oh ada yang harus diperbaiki, kemudian kita bicara lagi sekali lagi. Itu udah 5 kali. Kalau kita mau hitung waktu dan bicara di depan umum itu semuanya adalah ketepatan waktu. Misalnya mau bicara 10 menit, harus berhenti di 10 menit atau 10 menit kurang. Atau 10 menit lebih dikit. Enggak 11 menit, enggak 9 menit, apalagi 12 menit atau 8 menit. Pas. Pembukaan, isi, penutup. Mudah-mudahan penjelasan singkat ini bisa membantu. Pastikan Susi berlatih minimal 5 kali. Oke? Woi, Pak Joko lagi kemana nih dalam perjalanan? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, kita undang ya Ida Surya Tirara dan Mbak Nyok Factory. Dua-duanya udah request nih. Mudah-mudahan aman. Video saya terutama. Dan suara. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah sehat, semangat. Semangat, sehat. Ini di kota apa aja nih? Saya Surabaya. Coba Mbak Ida yang mana Mbak Ida? Oke, Mbak Ida di mana? Surabaya. Surabaya. Oke, kalau Mbak Ulfah, Mbak Nyok, Saya di Kabupaten Madiun, Prof. Kabupaten Madiun. Tunggu, Kabupaten Iya, Madiun berarti nggak jauh dari jalan tol ya? Bener nggak? iya, betul. Oke. Selamat datang di acara Ngobrol Santai seri ke 383. Wah, ini malam ini kita akan bincang-bincang kurang lebih sekitar 45 menit sampai 50 menit ya. Iya, Prof. Nah, dimulai dengan perkenalan diri. Ayo, karena duluan masuk, Mbaknya duluan. Terima kasih, Prof. Perkenalkan, Prof. Saya Ulfa Arina Listiani, biasa dipanggil Ulfa atau lebih populernya teman-teman manggilnya Mbak Nyok. Kemudian saya tinggal di Jalan Durian, Sukoilok, Jiwan, Kabupaten Madiun, dengan tanggal lahir Madiun 17 Desember 82. Saya punya hobi jalan-jalan dan makan. Itu aja sekilas dari saya. Anak 2, Prof. Oke, ini langsung auto ngiring ya orang-orang. Kalau jalan-jalan dan makan itu biasanya cenderung ada ininya pipinya isi gitu ya. Tapi ini doyan makan tapi pipinya tirus. Itu gimana caranya tuh? Oke, makasih Mbak Ulfa atau Mbak Nyo. Ngomong-ngomong Nyo itu dari panggilan apa ya? Dari panggilan itu loh, Prof, yang waktu dulu artis Ulfa Dwiyanti yang bawain
acara presenter yang setiap pagi. Di akhir kata kalau mau iklan kan Ulfa Duyantinya kan selalu bilang nyok 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 gitu loh Prof di bahasa Betawi itu. Akhirnya muncul ide dari teman-teman manggilnya nyok nyok. Jadi dari nyok nyok ke Mbak Nyok seperti itu. Itu Oke, titik oke. baliknya dipanggil Mbak Nyok atau nyok nyok kayak gitu Prof. Iya, iya. Bagus, bagus. Catchy, catchy namanya supaya gampang diingat. Kalau Iya. gampang diingat, biasanya transaksinya lebih banyak kalau gampang diingat ya. Dipilihnya duluan. Iya, bahkan ada yang tidak tahu nama asli saya. Oh ya, Malah lebih nggak tahunya penting. Mbak Nyok. Iya. Nggak penting, yang penting beli. Iya, Prof. Penting lah. Oke, oke, makasih banyak. Sekarang Mbak Ida, silakan Mbak Ida perkenalan diri. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Prof, salam kenal Waalaikumsalam. Mbak Ulfa, nggih, atau Mbak Nyok. Salam kenal Ya, juga. Iya. saya dari Surabaya. Orang tua Banjarmasin, Prof. Nggih, tapi besar di Surabaya. Kalau sekarang ini usia masih seksi, ya, seket kurang siji katanya orang Jawa. Jadi masuk Oh, seksi, belum seket kurang overset, siji. bukan Iya, overset seket ya, kurang overset. siji. Iya, iya, seket kurang siji. Kebetulan Hmm. 49 tahun lalu baru dilahirkan. Masya Seputar Allah. seputar kalau masalah pendidikan tetap emak-emak rumah tangga aja, Prof. Dan kebetulan emang pekerja 26 tahun sebelum terjun menekuni bidang UMKM. Seperti itu, dan kebetulan di kampung sih lebih banyak memanggil saya Bu Ida sebelum saya terjun ke UMKM. Begitu saya terjun ke UMKM, panggilnya berubah jadi Bu Yaya karena nama produk saya. Seperti itu perkenalan singkat saya. Kalau Putri satu, Prof. Ye, alhamdulillah sudah berkeluarga, cucu masih satu juga. Alhamdulillah mau Masya Allah. menambah lagi. Ye, seperti itu, Amin, Prof. amin. Untuk pribadi saya perkenalan. Oh, Ye, Masya Allah. Jadi panggilannya Bu Yaya. Bu Yaya, karena Yaya wadai. Wadai bahasa Banjarnya kan kue. Ye, seperti itu. Oke, keren-keren. Oke, kalau gitu saya panggilnya Bu Yaya aja deh, nggak usah Mbak Ida ya. Siap-siap, Prof. Ye. Oke. Nah, ngobrol santai ini benar-benar santai, jadi rileks saja. Kalau misalnya tiba-tiba deg-degan gitu atau lupa apa yang mau diomongin, tinggal narik napas, keluarkan. Tarik lagi, udah tenang belum? Sambil minum, sambil Udah minum, ya. Nah, sambil minum juga Mbak sambil Nyok minum. sama Bu Yaya, santai aja. Nah, jadi di ngobrol santai ini objektifnya salah satunya tuh saling kenal, yang hadir itu saling kenal. Jadi tadi kayaknya sesama Ina Makmur, tetapi karena beda kota belum saling kenal. Nah, nanti ini perkenalan pertama, terus nanti berlanjut setelah acara ini. Nah, yang kedua adalah berkenalan atau memperkenalkan produknya ke semua yang ada di sini maupun nanti yang nonton rekamannya. Biasanya nanti setelah diupload sama Mbak Winnie, terus diganti yang versi 1 menit karena dimasukin ke YouTube, ini bisa ribuan yang nonton. Nah, jadi promosi itu menurut saya adalah menjadi objektif atau tujuan utama. Nah, maka itu tanpa berpanjang kata, kita langsung promosi. Promosi itu apa? Produknya apa, jasanya apa misalnya ya. Terus regone piro, berapa harganya, gimana atau di mana belinya. Ya, udah itu terus apakah ada kolaborasi atau kemungkinan untuk kerjasama. Ya, jadi itu promosinya seperti itu. Dan boleh bawa produknya, boleh
nunjukin macam-macam. Kita mulai dari Mbak Nyok. Oke, Oke, silakan. Prof. Ya, siap. Saat ini saya selaku pelaku UMKM itu berawal dari Desember 2019. Itu produk saya yang ini coklat ubi, Prof. Jadi Coklat munculnya ubi. coklat ubi ini karena kita terpaksa kepepet mau ikut pameran ekonomi kreatif yang diselenggarakan di Madiun. Karena waktu itu produk awal saya tidak masuk dalam kategori, kemudian muncul coklat ubi ini. Kenapa coklat ubi? Pada waktu itu saya melihat anak saya makan coklat, tetapi coklat yang kebanyakan dijual di supermarket atau minimarket. Kemudian saya ada dengan suami, karena ini usahanya berdua dengan suami, muncul ide, yuk kita bikin coklat yang isinya lain dari yang lain. Kemudian muncullah coklat ubi. Kenapa coklat ubi? Karena kami ingin menaikkan kelas ubi dari yang awalnya hanya makannya digoreng, dikukus, itu dikemas yang berbeda sehingga bisa masuk ke minimarket, bisa masuk ke toko oleh-oleh, tidak hanya ada di warung atau jajan pasar seperti itu. Awal mulai dari situ. Kemudian dengan seiringnya waktu, akhirnya kami muncul beberapa varian, mulai dari coklat kacang, kemudian coklat mete, yang di belakang ini ada display yang hijau itu ada coklat pisang, kemudian coklat melinjo, dan yang ini variannya campur, Prof. Seperti ini. Nah, untuk kolaborasinya itu kami masuk di online, kemudian masuk di toko oleh-oleh, Lihat kemudian tuh. di ya Saya puter. di minimarket. Selain itu kita juga kolaborasi dengan teman-teman kerjasama. Jadi ketika ada event pameran atau bazar, produk saya dan produk teman-teman kolaborasi. Jadi kita gabung produknya oleh-oleh dari Kabupaten Madiun. Kemudian untuk dari yang di toko oleh-oleh ataupun minimarket, kita juga kolaborasi dengan teman-teman, saling membawa produknya teman-teman untuk dipasarkan bersama. Itu. Jadi alhamdulillah ini sudah ada di area Madiun dan sekitarnya, nggak hanya Kabupaten Madiun, tapi ada di Kota Madiun juga, kemudian ada di Magetan dan Ngawi. Ini insya Allah akan merambah ke kota-kota di sekitarnya juga. Untuk online-nya kami tetap jalan melalui media sosial, Prof, tentunya, seperti WA, Facebook, dan IG, seperti itu. Itu sekilas dari produknya coklat Cobikresnya Mbak Nyok Factory. Gitu. Oke. Tadi harga udah ya? Udah dikasih tahu ya? Untuk harganya yang pos kecil ini 12.000, ini yang campur, kemasan campur, kemudian ada yang kemasan toples ini 300 gram, ini seharga 50.000. Ini yang kemarin alhamdulillah di momen lebaran, yang kemasan toples ini yang paling banyak diminati pembeli, seperti itu. Ya. Oke. Selama ini udah ada reseller? Reseller sudah, Prof. Alhamdulillah kami resellernya ada di Jakarta juga ada, kemudian di Bali, kemudian di Jogja. Oke. Dan masih terbuka terus ya? Iya, masih terbuka. Karena untuk coklat sendiri sudah ada ekspedisi yang sekiranya lebih cepat gitu, Prof. Jadi untuk sekarang kan sudah ada ekspedisi-ekspedisi yang menyediakan hari ini kirim atau besok sampai, atau dengan someday hari ini kirim sore sampai sudah ada. Jadi lebih cepat sampainya ke tujuan. Seperti itu. Oke, Masya Allah, Masya Allah. Oke, jadi masih terbuka untuk
kerjasama buat teman-teman yang mau mulai usaha atau mau mengembangkan usahanya, tapi mikir-mikir apa ya produknya. Ini langsung aja nih dijajaki, dieksplorasi. Siapa tahu bisa jadi usaha barunya atau usaha tambahan ya. Ya. Dengan harganya, tentunya harganya beda ya. Beda, Prof. Untuk yang kemasan ekonomis 12.000, untuk yang kemasan toples 50.000. Kalau buat reseller beda juga kan? Beda, harganya tetap beda untuk reseller. Oke, itu dia. Jadi bareng-bareng bikin cuan. Iya. Kerjasama dan kolaborasi antara teman-teman UKM yang ada di Kabupaten Madiun. Jadi kita bisa maju sama-sama, kita bisa berkembang sama-sama. Gitu. Oke, itu bisa kadaluarsanya berapa lama? 6 bulan, Prof. Oh, cukup loh. Iya. Cukup. Sebenarnya untuk coklatnya sendiri itu bisa hampir 8 bulan lebih, tetapi untuk isinya yang hanya bisa bertahan 6 bulan. Karena kan kita isinya mengandung kriuk ya, Prof ya. Jadi tidak menggunakan bahan pengawet juga. Oke, jadi coklat luarnya, dalamnya isinya ubi, betul ya? Iya, ubi kriuk. Saya belum bisa ngebayang tuh. Kira-kira apa dalamnya ubi itu belum kebayang. Tapi pastinya gurih. Gurih ya? Iya, renyah, Prof, dalamnya kriuk. Oh, Jadi menciptakan produk yang lain dari yang lain. Masya Allah, Masya Allah. Oke, tuh tadi teman-teman. Bro Alex. Apa kabar Bro Alex? Nah, jadi eh, kalau mau hubungin gimana tuh? Bisa telepon Kalau ke mau nomor. menghubungin bisa di IG-nya Mbak Nyo underscore factory. Di situ ada apa? Untuk kontak personnya juga sudah ada, atau langsung ke nomor WA juga sudah tertera di situ. Atau Oke, bisa DM, langsung DM boleh. oke. Tunggu apa lagi? Gaspol, gaspol, remblong. 3G, 3G. Kalau kata Mas Menteri. Iya, Gercep, geber, gercep. gaspol. Gaspol singkatan dari apa? Gali semua potensi online. Siap. Oke, sekarang kita giliran promosinya Bu Yaya. Silakan Bu Yaya. Ya, ya untuk saya, Prof, kenapa kok namanya Yaya tadi sudah saya sampaikan karena nama putri saya. Ya. Munculnya riwayatnya kok jadi Yaya Wadai, kenapa sih kok nggak nama yang apa atau yang apa? Karena asal mulanya timbul usaha saya itu karena putri saya kasih bekal, ingin makan sehat, itu aja. Ya, jadi ingin kasih makanan yang sehat buat putri saya. Awal mulanya seperti itu. Akhirnya, lama-kelamaan, setelah dibawa ke kampus, 1, 2 temennya, 3, 4 temennya lagi, akhirnya, kok enak Bu Yaya, kok enak Bu Yaya, kok enak Bu Yaya gitu. Mencarilah mereka semua. Mencari, akhirnya putri saya, kenapa nggak jualan aja Mi? Kayak gitu. Jualan aja deh Mi, sembari aku kuliah, sembari aku bawa. Posisi saya masih kerja, Prof, saat itu. Ya, Jadi, ya, jadi bekerja juga, ya, benar. Jadi, kue yang pertama saya bikin adalah kue sosis keju pedas dalamnya. Dan dalamnya rata-rata bikinan saya sendiri. Jadi seperti non MSG ya, Prof, karena masuk kantin sehat. Jadi nggak mau MSG, itu awal mulanya. Akhirnya seiring waktu, seiring zaman, berkembanglah, merambah ke produk-produknya.
termasuk sekarang mulai merambah ke produk kue kering, ya, minuman dan lain sebagainya. Seperti itu. Kalau untuk produk saya sendiri yang unggulan itu tadi adalah risol mayo keju dan risol sayur, lumpur Banjar. Di samping itu saat Lebaran adalah kue keringnya. Seperti itu. Oke. Kalau ini Nah, apa ini, Bu? sekarang Ini apa, Bu? kalau yang itu kalau yang itu saya dapat bonus dari Welco. Selalu mengikuti belajar terus-terusan. Ya, selalu ikut dan selalu mendobrak emak-emak, ayo kita belajar. Bu, ya saya gaptek, nggak ada istilah gaptek. Ayo maju. Apa yang nggak bisa, ayo kita belajar bersama. Ayo selalu seperti itu saya baik di kampung ataupun di komunitas seperti itu. Dan 2018 saya meninggalkan pekerjaan saya terjun langsung masuk ke UMKM. Begitu masuk UMKM, begitu langsung diterpa pandemi COVID. Pandemi, ya. Pandemi mengajar saya 2 tahun 3 bulan. Dan saya harus terima, tapi tetap semangat dan rezeki tetap masih ada dari tempat lain selama kita masih tetap mau berusaha. Alhamdulillah sampai sekarang di Kopma, Bu, yang lain sudah mutung, tidak ada yang jual. Ini Ibu masih jual, tetap semangat, tetap saya jual. Seperti itu dan alhamdulillah sembari 2 tahun 3 bulan itu ada Ina Makmur dari Pak Joko turut handil membantu, mensupport, akhirnya sampai dapat mesin lah saya. Jadi tidak harus manual terus, ya. Jadi dapat mesin lah, Prof. Seperti itu dan alhamdulillah sekarang sudah mulai lagi, Prof. Sudah lega, bernafas setelah sekian lama puasa, tetap hajar, tetap semangat. Alhamdulillah sekarang sudah mulai lagi. Dan merambah lagi produknya, browniesnya sudah mulai juga, minumannya juga sudah mulai, Prof. Seperti itu. Kalau untuk produk saya sendiri bisa langsung WA ke nomor saya, ada nanti di IG-nya Yayak Wadai, atau yang pribadi saya Ida Suryati Rara, terus ada di FB juga Hidayati atau aneka risol mayo, risol sayur, di GMB Yayak Wadai Cake and Cookies langsung dapat jamnya, dapat mapnya, dapat segalanya langsung bisa. Seperti itu, Prof. Yeah. Oke, ini di Instagramnya kalau diklik kontak keluar nomor telepon, ada email, ada WhatsApp, lengkap, mantap. Jadi udah tinggal ketik aja Yayak Wadai. Wadai artinya apa? Kue bahasa Banjarnya. Kue, Prof. Kue bahasa Banjarnya. Oke. Kalau Mbak Nyo di IG-nya kalau diklik kontak ada telepon, terus ada email. Tunggu dulu. Iya. Oh, WhatsApp-nya harus ditambahin tuh, kalau nggak begitu diklik teleponnya dia langsung mencoba menelepon tuh. Oh ya, siap Prof. Ya, tambahin Ada ya. linknya. Kalau semisal yang suka belanja lewat marketplace Shopee bisa langsung diklik di Shopee-nya juga bisa. Oh iya, ini ada Shopee ya. Ya. Shopee. Oke. Bintangnya 5,0 dari 5,0. Ore, keren. Tunggu, ini kok loadingnya Lola. Lambat loading. Lalo, apa Lola? Lola. Iya nih, langsung keluar nih. Langsung keluar, tapi Ya. belum.
masih loading. Oh, ini emang signal saya kurang oke nih kayaknya nih. Oh, enggak oke lah. Kok iso ya? Lama, lama. Oke. Nah, tadi kita udah saling promosi nih. Udah saling promosi, udah tahu produknya apa, harganya berapa kira-kira ya. Udah itu terus udah tahu gimana cara ngontaknya. Nah, kita masih ada sekitar 25 menit. Nah, kita ada beberapa pertanyaan dari saya. Yang pertama untuk dua-duanya nih, untuk dua-duanya selama ini nih udah ikut berapa kali pelatihan dari OKOC Indah Makmur, sama berapa kali ikut pendampingan, atau udah urus izin belum? Ya kan kita ada langkah 7 top. 7 top itu apa? 7 tahap OKOC menuju Prima. Ya, 7 top itu adalah kurikulum dari OKOC yang dijalankan oleh seluruh komunitas termasuk OKOC Ina Makmur. Coba pengen tahu pelatihan apa sih yang terakhir yang dijalani sama Mbaknya? Pelatihan terakhir yang saya ikuti itu mengenai pelaporan keuangan, Prof. Tapi saya lupa kapan ya, Bro. Yang Berhasil ada nggak? di 7 top, iya. Mengikuti yang di situ. Jadi untuk pelatihan sudah 100%, insya Allah sudah 100% saya ingat saya. Oke, hasil dari pelatihan pengelolaan keuangan, apakah makin banyak saldonya atau gimana? Alhamdulillah saldonya terus berjalan. Cash flow-nya juga alhamdulillah. Untuk pencatatannya kita lebih rajin sekarang, Prof. Jadi setiap ada transaksi kita catat di pembukuan. Kemudian cuma terkadang kita rada-rada telat untuk pengisian di pelaporannya. Oke, Jadi untuk pencatatan transaksinya alhamdulillah tetap rajin. Jadi setiap ada transaksi dengan nilai berapapun saya catat, tapi untuk memasukkan ke aplikasi berupa laporan keuangannya yang masih rada-rada telat. oke. Mau dikasih tahu nggak bahwa salah satu komunitas di OKOC namanya Okegan. Okegan itu dari singkatan dari juragan. Dia membantu semua yang ikut pesertanya itu dengan cara pembukuan melalui WA. Siapa di sini yang nggak punya WA? Ayo, semuanya punya WA Punya WA, kan? Prof. Nah, jadi mereka itu memberikan satu nomor, kalau nggak Ya. salah sebulan itu 20.000 lah kalau bayar gitu ya. Oh, Jadi diberikan nomor di mana setiap hari kita bisa tulis dengan format yang bebas gitu ya. Misalnya beli coklat, gitu. Beli ubi sekian ratus atau sekian ribu atau sekian puluh ribu. Nanti di akhir hari pengeluaran sama pemasukan itu direkap otomatis dari oh, WA-nya, jadi dikirimin. Ya, jadi ya, ya. nggak usah nulis lagi. Jadi tinggal Oh, nulisnya di WA. ya, ya. Ya, Apa tadi, Prof, terus namanya, Prof? Oke, kan? ya Oh, oke. OKGAN, OKGAN. Nah, itu tinggal daftar aja di website okoc.net untuk ikutan komunitas itu. Nah, nanti di situ Oke. ada nomornya, terus nanti ada pelatihannya. Mereka berbasis di Bandung, tetapi memberi pelatihan kan sekarang virtual, jadi bisa kemana-mana. Oh, iya. Iya, Prof. Oke. Jadi nggak pakai susah. Iya, Bisa Prof. nggak pakai Kadang masih pencatatan manual, Prof, karena ya pelaku UMKM dengan tenaga kerja yang sangat terbatas. Iya, kalau itu kayak WA aja.
Jadi pokoknya Hmm. ada kita mengeluarkan uang beli apa gitu, tinggal tulis beli ini, beli ini, beli ini, beli gula, misalnya packaging atau transport atau apa aja. Nanti dia akan merekap atau melakukan penyusunan satu hari itu apa aja yang dibeli dan apa aja yang dibayarkan oleh orang, apa yang kita jual. Jadi mempermudah. Ya. Oke, nah kalau Bu Yaya gimana? Pendampingan pernah ikut nggak? Kalau Pendampingan agama. saya kebetulan di Ina Makmur pengurus baru, Prof. Kalau untuk pelatihannya belum, tapi begitu terjun langsung ke lapangan, Prof. Langsung ngikut bazar, langsung ngikut acara. Kebetulan kapan hari itu dari Ina Makmur kebetulan ada ini halbil, karena memang saya baru di Ina Makmur. Tapi kalau untuk pelatihan-pelatihan dari lainnya selalu mengikuti dan selalu ini, Prof. Selalu tampil lah, insya Allah. Ye, selalu menimba ilmu, pingin belajar, 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 dan belajar, Prof. Ye, seperti itu. Oke, ini ada Mbak Putri dari Ponorogo. Mbak Putri, apa kabar? Semangat. Ini ada Jahe Jena, katanya suara saya kurang nyaring. Betul atau betul? Terdengar nggak suara saya? Terdengar, Prof. Tapi memang Terdengar, kecil, Prof. makanya saya pakai ini. Oh gitu. Oh gitu toh. Dari tadi saya pikir, ah, oke. Cuman pengen gaya ya? Enggak, karena emang kecil, Prof. Oke. Kalau sekarang suaranya gimana? Harus mulutnya kayaknya nempel gini ya. Halo. Enggak juga, Prof. Enggak, sedang. Nggih. Oke. Ya. Oke. Nah, pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya adalah, kan kalau kita usaha itu nggak selalu pengalamannya manis. Nggak selalu pengalamannya manis. Terkadang malah cenderung pahit. Nah, ada nggak cerita yang bisa dibagi buat teman-teman di sini biar teman-teman bisa belajar gitu ya, nggak harus mengalaminya sendiri, yang tergolong pahit seperti rasa jamu gitu. Silakan Mbaknya duluan. Kalau pengalaman pahit pasti ada, Prof. Karena kan tidak semuanya itu indah. Pengalaman terkadang itu pernah kita ini pada waktu proses produksi, kemudian pada waktu kita produksi coklat ternyata ada kendalanya, entah itu ketika coklatnya sudah jadi ternyata bahan yang dipakai jelek hasilnya. Karena pemilihan bahan untuk isi itu kan harus benar-benar selektif. Karena kalau semisal ubinya nggak sama itu nggak jadi, Prof. Pernah seperti itu. Kemudian pernah juga karena kelalaiannya saya dan kelalaiannya kami tim produksi, ketika steam coklat itu lupa gitu loh, Prof. Waktunya, nah kita lupa karena terlalu enak mengerjakan yang lain. Akhirnya kita sudah, yang seharusnya coklat itu sudah siap dicetak, akhirnya nggak jadi dicetak karena gosong, Prof. Wow. Seperti itu. Karena kelalaian dari kita, karena harus akhirnya mengulang dari awal. Kemudian kalau suka dukanya pada waktu kita ada acara event tertentu gitu, kita sudah capek-capek bawa produk dengan kolaborasi dengan teman-teman, ternyata pada waktu acara tidak sesuai dengan ekspektasi kita, seperti itu. Tapi kita tetap yakin kalau rezeki itu tidak
hanya dari satu tempat, bisa dari tempat yang lain, seperti itu. Suka dukanya. Oh, oke. Terus menyikapinya gimana? Menanggapi tadi misalnya gagal produksi, terus dagangan nggak laku, itu gimana? Sedih atau kuwesel atau gimana? Kalau untuk produksi ya, mau gimana lagi kalau kita menyesal ya memang kesalahan dari saya dan tim produksi. Jadi mau nggak mau harus mengulang dari awal. Tetapi untuk selanjutnya kita akhirnya kita tahu berapa waktu yang digunakan untuk steam coklat, bagaimana bahan yang digunakan harus benar-benar sudah bagus. Jadi sebelum masuk proses produksi harus diseleksi dulu bahannya. Kita karena dari awal sudah tahu ini bisa dipakai atau enggak. Semisal ubi yang seperti apa yang bisa dipakai, ubi seperti apa yang tidak bisa dipakai, itu kita sudah bisa tahu. Kemudian kalau suka dukanya pada waktu jualan, kita harus berbesar hati karena memang jualan itu kan nggak harus laku terus ya Prof ya. Jadi untuk menyikapinya ya memang resikonya jualan seperti itu. Kita harus mengambil inisiatif untuk cari peluang lagi untuk menutup kekecewaan. Nggak. Kemudian kemarin pada waktu kita OKOC Nama Murah Kornas di Trawas Mojokerto itu ketemu orang-orang yang hebat, Prof. Tapi sayang waktunya cuma sedikit. Tiba-tiba kita udah mau pulang aja. Padahal kan untuk sharing, untuk ngobrol banyak itu baru terasa di hari kedua, hari pertama kita datangnya mungkin masih malu-malu ya Prof ya, masih malu-malu, masih cuma sekedar kenalan. Kemudian dari kedua kita ngobrol lagi, kami ngobrol sesama teman-teman dari Korda lain. Ternyata banyak masukan, banyak ilmu, banyak sharing-sharing tentang produk di situ, bagaimana gimana sih UMKM di Kordamu, UMKM di Kordaku seperti ini, banyak sekali sharingnya seperti itu, tetapi sayangnya sudah kita harus kembali ke kota masing-masing. Nah, mungkin untuk next time kita ada event seperti itu bisa ngobrol lebih banyak lagi dalam artian ngobrol yang bermanfaat. Itu nggak hanya kita bercanda aja seperti itu, Prof. Harapan saya. Oke. Ini kayaknya janjian deh sama Jahe Jena. Kok ceritanya Nah, sama persis nih? iya, karena kita salah satu teman sharingnya sama Jai ID Prof waktu di Trawas. Kita banyak sharingnya di situ sama banyak yang Korda situ Bondo, juga Ponorogo, juga Nganjuk. Kita sharing-sharingnya di waktu-waktu terakhir mau pulang. Jadi banyak ilmunya di situ. Kok nggak dari awal-awal aja ya kita. Ya, jadi ternyata malu-malu itu merugikan. Iya, betul. Masih mengamati, Bro. Masih mengamati ini dari mana, ini dari mana. Ternyata setelah waktunya mau pulang kita baru ngobrol, sharing-sharing produk sama banyak teman-teman juga waktu itu. Ya, kenapa nggak dari kemarin-kemarin ya ngobrolnya. Nah, seperti itu. Iya, kalau tukeran nomor telepon terus habis itu difasilitasi sama Pak Joko untuk virtual gitu, udah itu. Terus kalau sering-sering kan ketemu offline itu pasti ada biaya, tapi kalau virtual walaupun nggak sama gitu, tapi biayanya lebih sedikit. Sharing tetap bisa, gitu, beda rasa, tapi dapat gitu sharingnya dan lebih murah. Jadi nanti bilang Ya. sama Pak Joko, ayo bikin virtual, kayak supaya bisa sharing lah, sharing gitu. Ya, Oke, siapa? makasih ini banyak cerita pahitnya. Sekarang giliran Bu Yaya. Ono cerita pahitnya. Ono Cerita selalu namanya orang jualan, Prof.
nggak selalu harus mulus seperti yang dibilang Mbak Nyok tadi. Ada beberapa macam, beberapa kali juga yang poinnya yang paling nyesek itu kalau kita udah bikin, udah di PO, ternyata di cancel, Prof. Nah, itu nyesek, nyesek banget. Itu salah satunya. Mau gimana, tetap kita harus melayani konsumen secara baik. Ya, ngomongnya sih baik kita, tapi rasanya di sini seperti apa? Seperti itu karena di cancel, karena kita PO ya, by order. Yang untuk by order di cancel, yaitu ada pengalaman-pengalaman lain seperti order lewat FB atau apa, sudah, Bu, iya saya order ini ya, bikinkan sejumlah ini, oke, kirim mana? Bu, iya loh, oh alamatnya kok sini ya Bu alamatnya, loh terus sampai di mana? Saya luar pulau. Seperti itu juga, ada juga, ya seperti itu. Lah diklik apa nggak ngelihat mapnya atau gimana, alamat kan tertera lengkap sudah di sana, alamat, nomor HP, dan yang dihubungi jam seperti apa ya sudah. Oh iya, enggak apa-apa Mbak. Nanti barangkali kalau pas waktu posisi di Surabaya jangan lupa ya, mampir aja di offline di tempat saya biar bisa lihat apa yang kebetulan ada yang saya bikin seperti. Yang ada lagi sih seperti itu malah nggak bayar, Prof. Malah nggak bayar. Makanya ditegaskan sekarang kalau kamu bisnis, seperti apapun bisnis, kenal tidak kenal, baik tidak baik, bayar dulu baru kamu kirim. Udah dikirim, nggak mau bayar, Prof. Nggak mau bayar, tapi tetap disyukuri, dan insya Allah bakal berlipat digantiin. Betul, setelah itu diganti berlipat-lipat. Diganti berlipat-lipat. Ada PO yang lebih besar, sehingga sampai sekarang masih tetap bisa berjalan dan tetap bisa produksi. Walaupun sudah nggak ada tenaga kerja lagi, masih memulai lagi dari awal ini. Jadi tenaga kerjanya masih sendiri dan keluarga. Ya, kalau untuk gagal produksi juga sekali-sekali namanya orang pasti. Kalau untuk jualan nggak habis, karena yang untuk produk saya yang masak atau matang, masih ada tempat-tempat lain yang bisa dilempar, seperti kajian-kajian, atau panti-panti, atau apa, insya Allah masih tetap kita lempar ke sana. Bukan sisa ya, Prof? Bukan. Karena aku nggak laku ini sisa, bukan. Tapi seiring waktu ada disisihkan sendiri buat mereka dan untuk berjualan seperti itu. Ya, walaupun nggak besar hasilnya karena semua sekarang serba mahal. Kita harga nggak bisa naikkan. Kalau kita naik, kita kalah dengan produk yang besar, yang produksi jumlah banyak, yang pabrik-pabrik yang menekan harga dia produksinya jumlah banyak. Sedangkan kita kan home industri rumah tangga, belinya ngecer seperti itu. Kita harus cash, nggak bisa kita main PO dulu nanti bayar 2 minggu belakang atau apa, nggak bisa seperti itu. Jadi tetap kita bertahan walaupun dengan hasil yang sedikit, kita disyukuri sedikit, dicari berlipatnya, cari tempat-tempat lainnya. Ya Rabbal Alamin, Masya Allah. Bisa eksis dan tetap seperti itu. Amin ya Rabbal Alamin. Wah keren nih sharing-sharingnya nih Buaya sama Mbaknya. Nah sekarang mudah-mudahan teman-teman bisa dapetin tuh hikmahnya. Di balik kesulitan ada kemudahan. Jadi udah tahu apa yang harus dilakukan tanpa harus mengalaminya lagi. Ya terus menerus. Nah ini sebelum kita 5 menit lagi, bentar lagi kita udah mau habis waktunya. Ada sesi di mana saya boleh ditanya, tapi belum tentu jawab. Itu ya Prof ya. Kalau nggak tahu nanti Pak Joko yang saya suruh
jawab. Yang jawab ya, Oh, Prof ya. Mbak Putri dari Ponorogo, ayo tolong jawabin Mbak Putri. Nah, itu juga bisa. Karena Mbak Putri kan korda juga. Oke, silakan Mbak Nyo. Kalau ada pertanyaan, habis itu Siap. Bu Yaya. Ya. Prof, boleh endorse? Boleh, boleh banget. Kalau mau bikin endorse-nya yang paling gampang nih, bikin story, mention @Indra Uno, nanti saya repost. Itu paling gampang. Terus kalau mau lebih susah dikit, produknya kirimin, habis itu saya bikin videonya, terus nanti Siap. videonya dikirim sama Mbak Winnie. Ya, itu lebih susah dikit. Nah, habis itu bisa dibikin story atau bisa dibikin feed di Instagram. Habis itu nanti saya repost story-nya. Ya, Siap, jadi Prof. ada 2 cara seperti itu. Siap. Boleh, anytime, siapapun dari OKOC, welcome buat endorse. And Siap. gratis. Ya dong, gratis dong ya. Cuman kalau untuk yang video agak keluar ongkos dikit. Ongkos buat ngirimnya sama buat produknya. Kecuali mau dibalikin produknya, mau. Enggak, kan nanti Profesor biar ngintip-ngintip produknya kan. Profesor Indra Uno kan masih bingung, masih belum bisa membayangkan seperti apa coklat ubi gitu. Oke. Sip. Ah, terima kasih banyak atas Iya, pertanyaan endorse sama-sama. tersebut. Siap, Ayo Bu Prof. Yaya, ada pertanyaan buat saya? Kalau Permintaan, saya, request? Prof, minta dikasih ini, Prof. Gimana caranya supaya kita tetap berjalan usahanya, tetap eksis, di keluarga juga eksis. Seperti apa, Prof? Ya, yang dibutuhkan, yang harus kita jalani. Yang dilakukan oleh Bu Yaya itu udah benar banget melibatkan keluarga. Ya, melibatkan keluarga, mau anak, mau suami, mau tetangga, mau kerabat lainnya, itu udah benar. Nah, kalau di dalam usaha itu yang biasanya kita punya keterampilan untuk membuat produknya, tapi kita keterampilan untuk membuat produk tersebut tidak diimbangi dengan keterampilan dalam mengelola usahanya. Ya, jadi Memasarkan, Prof. Ya, Memasarkan. ya, mengelola itu mulai dari produksi, dari belanja, mengelola waktunya, mengelola kualitasnya, mengelola biayanya, mengelola kecepatan dari produksinya, terus kecepatan dari pengirimannya, terus mengelola pelayanan, tadi udah diceritakan pelayanan, dari pengelolaan keuangan, kemudian operasional tadi udah, habis itu pemasaran sekarang udah lebih banyak pakai digital marketing, dan ini tunggu ya, saya lihat ya, biasanya suka muncul nih namanya Mbak Dini dari OKOC Forever di Kota Depok, dan dia sering menjadi pemateri digital marketing. Ini ada nih Mbak Dini Amelia muncul, join ya, tinggal diketik aja nih Dini pakai Y, Amelia. Nah, itu bisa menjadi narasumber yang baik untuk belajar marketing atau digital marketing atau pemasaran ya. Jadi berbagi aja. Dia juga punya produk makanan jadi yang dikemas dan dia sudah ekspor ke Singapura misalnya, ngirim ya 10 kilo. Jadi bukan yang besar-besaran tapi yang 10 kilogram gitu dia kirim gitu. Pembelinya dari negara-negara tetangga. Nah, itu yang bisa bisa di bisa didapatkan atau dipelajari tadi
Bu Yaya bilang pokoknya ikut nimbrung belajar gitu ya. Nah jadi pergunakan jejaringnya OKOC ini, jejaring OKOC ini seperti kita punya keluarga yang besarnya ada 500.000 orang seluruh Indonesia ya, dan ada di 31 provinsi ya, misalnya OKOC andalan 31 provinsi, terus OKOC Forever ada di 20 kota di Indonesia, terus mereka udah ribuan anggotanya, 2.000 ada yang 3.000 ya, dan semuanya punya cerita-cerita unik, semua punya keahlian dan mereka terbuka untuk sharing. Jadi pastikan kalau kita mau punya skillnya, keterampilannya, itu ada dua hal yang harus diperhatikan. Satu, ilmu yang tepat. Kedua, dipraktekin berulang-ulang. Dipraktekin, nah kemudian karena udah dipraktekin berulang-ulang, dikombinasi dengan ilmu, akhirnya menjadi skill atau keterampilan. Keterampilannya mulai dari pemula, terus nanti menengah, terus nanti menjadi expert atau ahlinya. Ya, jadi menurut saya apa yang udah dilakukan oleh Bu Yaya itu udah benar. Nggak ada lagi yang bisa saya tambah. Kira-kira gitu. Tapi kalau masih belum puas, tinggal DM saya. Nanti kita ngobrol lewat DM atau lewat WA ya, Bu Yaya. Gitu. Nah, ini ngomong-ngomong nih, kita udah lewat 4 menit. Jadi udah saatnya untuk kalimat penutup. Kalimat penutupnya mulai dari Mbak Yo, udah itu terus Bu Yaya. Silakan Mbak Yo. Banyak. Simpel aja sih, Prof. Sebuah usaha itu tidak lepas dari restu dan ridho keluarga, entah itu suami atau istri. Dalam prinsipnya Mbak Yo Victory, satu kalimat yang perlu diingat selalu adalah keluargaku adalah klien nomor satuku. Seperti itu. Masya Jadi Allah. entah apapun itu, kegiatan apapun itu harus dengan restu keluarga. Keluarga ridho, suami ridho, istri ridho, insya Allah jalannya lempeng. Udah, itu aja. Amin ya Rabbal Alamin. Makasih itu kalimat penutupnya buat saya juga bermanfaat. Silakan Bu Yaya, kalimat penutupnya. Kalau saya simpel aja, Prof, tidak neko-neko. Kita bekerja adalah ibadah. Itu aja, Prof. Dan hasil dari pekerjaan kita adalah hasil dari kerja keras kita seperti apa. Itu aja, Prof. Masya Allah. Kalimat penutupnya ini berbobot, ini dua-duanya berbobot. Terima kasih atas waktunya malam-malam begini. Udah waktunya istirahat untuk meluangkan waktu untuk berbagi di sini. Semoga usahanya senantiasa bertumbuh atau kembali bangkit dan bertumbuh. Amin. Amin. Ciptakan lapangan kerja bareng OKOC. Terima kasih. Siap. Terima kasih. Terima kasih, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya, Prof. Sami-sami. Oke, guys. Sobat Ngobraser, ini kita tadi ketemu sama OKOC. Ada pertanyaan lagi nih dari
Jahil Jena Pro, bagaimana caranya pas jualan nggak laku tapi tetap happy? Oke, happy itu kalau saya terjemahinnya tentram, tentram. Di sini tuh tenang gitu ya. Kuncinya tentram, kuncinya nih dia nggak tergantung segala sesuatu yang di luar diri kita. Mau uang, mau harta lainnya, mau tahta lainnya, mau bisnisnya keren, nggak tergantung itu. Itu namanya senang. Bedakan antara tentram dan senang. Nah, ilmunya gimana? Wah, ini panjang kali lebar. Tapi tadi kata-kata kuncinya udah bener tuh apa yang diomongin sama Bu Yaya, bahwa kita kerja bukan untuk dapat penghasilan, tetapi bentuk dari membantu pencarian nafkah untuk keluarga. Ya, jadi kalau suami mencari nafkah, istri membantu mencari nafkah untuk apa? Untuk keluarga. Nah, kalau itu kita pegang erat-erat di sini di kepala, apapun juga ikhtiarnya kita sudah lakukan. Kalau nggak laku, Allah bilang takdirnya hari itu memang nggak laku. Jadi tenang aja karena ikhtiarnya udah dijalankan. Artinya apa? Pahalanya udah masuk. Gitu. Jadi mikirnya kalau seperti itu, oh nggak ada celah untuk nggak happy. Oke, mudah-mudahan membantu. Kalau nggak kita ngobrol lagi. Fallback, tinggal DM aja, Putri. Ya, oke guys. Terakhir nih, terakhir. Nantikan ini. Buku ini launching di bulan Juli. Dinantikan ya. Mudah-mudahan kalau ini sih udah contohnya udah keren banget. Tinggal ngecek isi, ganti foto dan seterusnya ya. Nantikan buku ngobras ini. Ini bukan saya yang nerbitin, ini komunitas OKOC Forever Bandung ya, dengan Umi Alea. Oke, selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Madiani.